Nice. Nice. First time start engine. Sekarang mau dites nyala. Setelah wire tag-nya sedikit-sedikit mulai dirapihin, lagi coba di start. Ini terminal dari kabel aki yang disuplai dari sini nih untuk ke alternator dan lain-lainnya, disebar dari sini baru ke alternator, ke dinamo starter dan lain-lain. Problemnya adalah aki gue nggak ngangkat karena udah 2 minggu nggak dipakai. Dicoba pakai kijang kapsul yang lain, akhirnya tetap nggak ngangkat juga. Ini lagi diakalin, nggak tahu kenapa belum bisa di starter. Ini gila banget sih, ini gila banget, berantakan banget, ini asli berantakan banget, semua nggak pada tempatnya. Ini setring untuk audio kita cabut dulu karena nanti audionya bakal gue rapiin lagi semuanya. Berantakan banget. Ada cover mobil. Oke, ini udah dicoba lagi diakalin pakai relay tambahan. Tidak akan dicoba start lagi, mudah-mudahan nyala ya. Maksudnya nyampe first time nyalain, kondisi hitam lagi saat ini belum selesai, jadi ini harus dicek lagi positifnya. Kemungkinan hitam SMS, akinya dicabut. Jadi kemungkinan karena akinya di belakang. Apa perlu masa ganti aki kayak BMW 1 ampere gede amat? Harusnya 1 ampere dong. Kalau dari depannya 90 apa 100? Akinya yang Ya kayak aki BMW cepet gitu. Oh nggak ada. itu ada. Terminalnya. Nah itu yang kemarin pada ngelas kan belakangnya, yang dari pusat ke sini nyebang cebar. Oke, coba start ya. Oke, jadi di sini tadi ada kesalahan teknis, penyambungan terminalnya itu nggak saling bersangkutan, jadi harus di setel ulang. Sekarang harus di setel lagi dan sekarang mau di start. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini aja deh, pojok dulu. Oke. Ayo nyala. Ayo Tam. Nice. First time start engine. Jumper ya? Berarti 2 aki. Iya, di jumper dulu. Oke, jadi kesimpulannya tadi sini nggak saling bersangkutan ya? Puasa, nasi ngopi aja. Puasa. Iya. Kenapa? Tapi ya. Kebakar apa? Kena hider? Oh selang, itu tuh selang AC tuh. Nempel enggak? Tutupnya kebalik. Aja lama dia nyamuk. Oh,
Itu tuh selang AC. Hmm. Don't overthink things, baby, 'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go, no need to fight about it. Easy come, easy go, no stress, I'm good without it. Easy come. Sekarang lagi instalasi vakum hose. Aduh, ini udah gue belanjain sekitar 15 meteran. Jadi untuk merubah jalur vakum yang ada di karburator dari sini pokoknya. Nah, yang ada di sini kan ada yang masuk nih ke sini nih, ke intake 3 vakum. Itu dirubah semua jalurnya. Jadi dari sini yang harus masuk ke sini dirubah semua, langsung ambil jadi satu titik di sini. Nah, ini yang dicari orang-orang buat rubahan vakum hose-nya. Suplai udara untuk ke beberapa di karburator. Wow. Ih, iya. Jadi dari situ tuh ntar dirapin lagi selang-selangnya ke sini, sini. Ntar dia langsung nongolnya di sini. Paling tadi dirapin kali ya Pak deh, dibikin rapet gitu. Nah gitu ya. Jadi 3 jalur jalan gini kan. Ini tadi ngambil dari sini saya isengnya. Ini dari busi, iya. Ini kabel-kabel yang dari AC di dalam sini dirubah sini semua. Terus juga di sebelah sini. Nah, dari sini semua. Oke. Nah, ini kan kosong nih. Tadinya di sini ada coil, ada alarm, ada balas, PD. Terus sekarang hilang semua. Ntar juga ini akan diganti. Ini juga filter bensin akan diganti juga yang lebih bagusan lagi. Terus ini aki kita juga bakal dipelingkut dulu. Dirapin lagi, bolong-bolongannya ditutup lagi biar bersih. Akinya ini ada di belakang. Jadi ntar sudah dibersihin semua yang bolong-bolong kayak gini nih, hilang. Bolong-bolong kayak gini. Ini nanti didempul dulu, dirapihin, lingkut, baru dicat lagi. Nah, coilnya di sini berubah ke dalam mobil. Jadi ngambilnya langsung dari sini ya. Ini tengah-tengah nih coil, jalurnya itu langsung ke masuk sini. Nah, tuh, gitu, blur. Nah, gitu. Jadi nanti ntar nih masih finishing lagi, masih belum rapi banget karena nanti ininya juga akan diganti. Ini juga akan diganti biar lebih ngotak, sini lebih ngumpet lagi di bawah. Langsung baru masuk ini juga. Jadi yang nongol itu bener-bener blockheadnya aja dan beberapa part-part puli dan lain-lainnya. Oke, kita matiin dulu. Nah, kemarin juga dirapin lagi nih, tongkat shifternya. Gue rapin lagi, diganti tuh ada murnya kan, murnya diganti yang lebih proper lagi, lebih kuat. Nah itu coilnya. Nah coilnya di situ, ya. Nantinya kalau misalkan jadi di turbo nih, ya udah pasti jadilah. Coilnya akan gue upgrade pakai MSD serta modul-modulnya dan kabel businya pakai MSD semua. Jadi nanti gue akan setting limiter. Nah, lanjut. Nextnya di sini akan gue rapihin, gue cuci rangkanya semua, decknya. Terus yang keropos-keropos kayak gini nih, dirapin dikit-dikit lah. Habis dirapin semua, kita kasih peredam panas, peredam aspal. Terus baru kita kasih karpet lagi. Dari situ kita lanjut ke audionya. Karena di audionya sendiri nanti gua akan rubah semuanya kabel-kabelnya.
supaya lebih rapi. Ini jadi nih yang kabel masih lalu lalang ini kabel audio untuk head unit. Jadi part ketiga kali ini sudah jelas, semuanya sudah mulai finish hampir 70-80%an. Jadi tinggal dirakit lagi, dirapin lagi vakumnya. Fender kita pasang, lampu kita pasang. Oke, jadi yang berbeda di sini adalah posisi dari radiator dan posisi dari kondensornya itu sama tim Dayan, sama Al Hatib, sama Pade itu dimundurin dan akhirnya dibikin tegak, bukan dibikin tidur lagi. Karena pada dasarnya kapsul itu, kondensor dan radiator itu tidur, miring lah, bukan tidur, miring. Dia jadi lebih kayak posisinya kayak di depan nih, di sini nih, dan dia lebih nyendernya begini, set ke dalam. Itu semua kapsul. Nah, di sini dibikin tegak untuk kondensornya dan radiatornya, dibikin tegak. Jadi biar lebih sirkulasi lebih bagus, dan untuk pendinginan AC dan radiator pun juga lebih baik. Gitu. Jadi di sini space-nya lebih lega ya. Nah, untuk electric fan-nya, kalau misalkan kalian lihat nih, kalian tahu di video-video gue sebelumnya dan atau di Instagram, itu tadinya ada extra fan di sini. Sekarang gue hilangin supaya benar-benar clean. Nanti kabel-kabel ini relay akan dirapin lagi kabelnya, dan ini ada terminal untuk positifnya, ada relay HD juga. Nah, radiatornya ini gue masih pakai yang standar. Electric fan-nya pun juga masih pakai bawaan yang sebelumnya, yang udah 20 tahun, 10 tahun gue pakai nih, punyanya Avanza electric fan-nya. Tapi tadi ada masukan antara radiator diganti yang lebih bagus, lebih kuat. Itu pakai yang aluminium bahannya, antara pakai 2-play atau yang 3-play. 2-play sendiri itu harganya masih di middle, sekitaran 2 juta sampai 2,5. Kalau yang 3-play itu sekitar 5 jutaan sekian lah, gua nggak tahu, sekitar segitu. Jadi tetap gua akan mengandalkan yang udah ada sekarang dulu, dengan kondisi nantinya turbo, apakah dia sanggup, apakah dia akan cukup kuat dengan kompresi yang segitu besar nanti dengan kondisi turbo, speknya yang udah tinggi. Kalaupun memang nanti nggak bisa, gue akan ganti yang 2-play kalau nggak 3-play, tergantung suntikan dananya nih. Karena 3-playnya sendiri 5 jutaan, paling ya nanti gue pakai yang 2-play dulu, karena 2-play juga sedikit lebih bagus dibanding yang standarnya. Dia udah aluminium dan dijual di online kita tuh, di Tokopedia dan lain-lain itu udah made in Thailand semua, jadi udah oke lah, udah cukup bagus lah. Nah, kalau untuk kipasnya sendiri nantinya mungkin kalau emang yang pakai Avanza ini, electric fan Avanza ini sudah cukupnya dalam arti temperaturnya aman, kipasnya juga kuat dengan RPM yang tinggi, gua akan tetap menggunakan electric fan Avanza. Tapi kalau misalkan mobil gua ternyata overheat, ternyata kurang bagus pendinginannya, gua akan ganti punyanya Volvo kalau nggak BMW. Dan mau nggak mau dua opsi ini, antara BMW kalau nggak Volvo, yang bener-bener kipasnya itu mampu dengan RPM tinggi, dengan temperatur yang sangat panas, dan dia bisa bikin pendinginan yang sangat baik. Mungkin nanti antara dua opsi itu. Tapi untuk sementara ini gue pakai yang standar dulu, radiatornya dan electric fan-nya. Kalau untuk instalasi ini itu tambahan karena memang gue pinginnya dia ngumpet, karena nanti kan di sini ada grill, ada bumper di sini nih segini, sisanya di sini tuh grill, jadi masih ketutupan lah. Nah, yang berbeda itu adalah kondensor. Kondensornya itu tadinya nempel di sini di luar, jadi dia itu kalau dari sini, nah kalau dari sini kondensor itu miring begini. Nah sekarang kan tegak nih. Tadi itu miring begini, jadi tidur ke bawah, jadi dia miring gini tidur ke bawah. Sekarang dimundurin, dibikin rata semua, dan radiatornya juga pun dibikin tegak. Tadinya itu kapsul, bukan tegak begini, miring begini, tidur. Jadi kipasnya itu bener-bener ke bawah, radiator ke bawah, jadi nggak tegak, dia nggak lurus. Nah sekarang udah lurus semua. Ini udah oke, udah center, di sini udah oke, center, karena di sini dikasih stopper. Nah di sini nih tuh, di situ itu ada stoppernya, dikasih karet supaya dia ngeredam getaran, karena ini pastinya bakal
bakal kerja keras banget kalau misalkan nanti udah pakai turbo, bakal bisa. Mungkin kalau pakai yang standar nih kipasnya juga bakal cepet overheat. Karena yang sekarang ini electric fan-nya pakai punya Avanza. Ya sebenarnya gue akan coba dulu pakai punya ini. Dengan kondisi speknya nanti yang udah gede, gue akan coba pertahankan pakai ini dulu. Kalau misalkan emang temperatur aman, semuanya aman, gue tetap akan pakai electric fan-nya dari Avanza. Kalau untuk radiator, gue juga masih pertahanin dulu karena berhubung radiator yang triple-nya 5 juta dan gue belum ada suntikan dananya, jadi gue pertahanin dulu pakai yang radiator aslinya. Tapi ya kalau kata Pak Ade sama Latif sih, to play sebenarnya juga udah cukup sih. To play itu sekitar 2 jutaan lah, 2 juta sekian lah. Jadi nanti mungkin gue nyari yang middle aja, pakai yang to play atau enggak yang triple, ya gue nggak tahu juga, tergantung. Kalau emang ada suntikan dananya cukup ya pakai yang triple sekalian.